Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tindak pidana korupsi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun nama kelompok 5, Indah Rahma Delviani, Nurul Fadillah, dan Sri Wahyuni. A. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. 2. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT atau Perpu atau 013/1950. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. TAP MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. B. Latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik tersebut, mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya, termasuk adanya kelemahan pengaturan mengenai rumusan delik. Secara umum, lahirnya delik-delik korupsi di dalam perundang-undangan korupsi dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu 1. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah delik-delik yang memang dibuat dan dirumuskan secara khusus sebagai delik korupsi oleh para pembuat undang-undang. Menurut berbagai literatur, delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun apabila kita perhatikan secara seksama, apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang, akan tetapi mengambil konsep sebagaimana yang diatur dalam KUHP. 2. Delik korupsi yang diambil dari KUHP. Delik mana dapat kita bagi menjadi dua bagian. A. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang diadopsi menjadi delik korupsi sehingga delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi.
Dengan demikian, sebagaimana konsekuensi diambilnya delik tersebut dari KUHP adalah ketentuan delik tersebut di dalam KUHP menjadi tidak berlaku lagi. Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP adalah pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP. Yang dimaksud dengan delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP adalah delik-delik yang diambil dari KUHP yang dengan syarat keadaan tertentu, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi, diadopsi menjadi delik korupsi, namun tidak keadaan lain tetap menjadi delik sebagaimana diatur di dalam KUHP. Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP terdapat di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diambil dari pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, dan pasal 430 KUHP. C. Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 13 pasal. Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan atas delik-delik korupsi dalam undang-undang dilakukan berdasarkan perumusan delik sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang ditarik dari KUHP baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Namun tidak semua delik korupsi di dalam undang-undang yang akan dijelaskan di sini, tetapi beberapa perbuatan korupsi yang utama dan umum saja, termasuk mengenai gratifikasi yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Adapun delik-delik korupsi yang diatur dalam undang-undang adalah pasal 2, pasal 3, pasal 13, pasal 15, pasal 5, pasal 11, pasal 12, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan dengan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.